Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita paham bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah Ta'ala, maka kita paham kalau ada hal-hal yang gak enak, maka itu adalah suatu takdir yang harus terjadi di muka bumi. Tugas kita cuman satu, kalau enggak enak namanya sabar. Kalau enak namanya syukur. Selesai. Paham dia. Contoh, mas-mas ini yang mungkin ibas pandemi di PHK, nganggur, enggak bisa kerja, enggak punya duit. Tuntutan keluarga butuh uang banyak. Terus nggak punya uang, pusing atau nggak pusing? Pusing kalau nggak kenal Allah, kan gitu ya? Pusing, gimana? Tapi yang kenal Allah lain, lain. Saya mau nanya, kira-kira itu hujan itu akan terus turun atau ada waktunya berhenti? Ada waktunya berhenti. Panas matahari itu akan terus menyinari kamu sepanjang hari atau ada jamnya? Ada jamnya. Berdasarkan riwayat hidup yang kamu jalani, selama ini penderitaan itu selama bertahun-tahun atau hanya sesaat dalam setahun? Sesaat dalam setahun. Setelah itu penderitaannya hilang atau enggak hilang? Hilang. Meskipun nanti muncul penderitaan yang lain lagi. Tapi hilang atau enggak hilang? Hilang. Jadi ketika ada penderitaan dan hal yang enggak enak, maka ingat bahwasannya semua ini akan selesai dengan sendirinya. Akan selesai dengan sendirinya. Enggak punya duit, nanti akan punya duit dengan sendirinya. Punya duit, nanti akan habis juga dengan sendirinya. Sesuai dengan perjalanan takdir masing-masing. Dia akan jalankan tugasnya. Begitu enggak punya duit, dia sabar. Ojo nganti maling, selesai. Aku akan jual televisi, aku akan jual motor, aku akan jual handphone, tapi tak akan pernah ku jual diri. Itu keren. Itu namanya orang sabar. Aku akan jualan dengan lisanku, tapi aku tak akan pernah berdusta dengan lisanku. Sabar. Meskipun pahit, sabar dia. Dia paham karena ini pasti akan selesai. Karena Allah menjanjikan, ya sesungguhnya bersama datangnya kesulitan, Allah siapkan dua kemudahan. Nah makanya orang-orang yang alim billah, kenal Allah Ta'ala, nyantai. Contoh, ya memang susah sih buat orang-orang seperti kita ini, kalau enggak iman ya susah, kalau iman ya enggak susah. Alhamdulillah kita mukmin ya, iman ya. Oh, ini kelasnya bukan kelas Nabi, tapi ya kelas pewaris Nabi kan ya, bedanya ya bukan tipis sih, beda jauh ya. Tapi kan tetap minimal punya warisan Nabi, itu yang namanya orang yang cari ilmu, betul. Saya ambil contoh di dalam Al-Quran saja, nggak usah jauh-jauh. Kisah wali dulu, jangan Nabi. Wali dulu ya, jangan Nabi. Nanti kalau Nabi jenengan akan ngomong, itu Nabi gitu ya. Tapi kan Nabi untuk dicontoh ya, untuk dicontoh. Sekarang kita kisah wali dulu. Nah ini tim Jok alhamdulillah bekerja. Berarti jamaahnya banyak yang gak hadir. Paham ya? Berarti kopinya tuh turah. Udah sana, buat yang lain. Jazakumullah khairan. Angkut nih Gus. Luar biasa ya, subhanallah. Begitu bahas itu solusi jalan keluar, langsung kopi itu keluar itu. Saya nggak paham ya. Dan saya dikasih gelas yang berbeda. Alhamdulillah. Biar bekerja dulu nih tim Joknya nih, biar nggak grogi. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan ya. Nah, tahu kisahnya Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Banyak Bib, yang mana? Sayyidatuna Maryam alaihassalam itu
pasti bukan nabi karena perempuan. Hamil, kandungannya besar, hampir melahirkan. Lapar, dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Enak enggak itu? Bayangkan ya Bu ya, perempuan hamil tua, kemudian satu kampung bilang, kamu ini merusak nama baik keluargamu. Keluargamu itu keluarga baik-baik, tapi kamu kok bisa hamil tanpa suami. Kira-kira itu ringan atau berat buat wanita dibegitukan? Berat. Sementara Sayyidatuna Maryam alaihissalam enggak minta. Enggak minta sama Allah Ta'ala untuk punya anak, orang belum punya suami kok. Coba ibu belum punya suami, ndonga, ya Allah beri saya anak. Kan dia medeni itu ya. Betul kan ya? Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu belum punya suami. Gak minta, tiba-tiba dikasih sama Allah, hamil gitu. Problem atau enggak problem? Jangankan kok yang enggak minta dan tidak punya suami tiba-tiba hamil. Lah wong yang punya suami tiba-tiba hamil aja problem. Aduh meteng meneh. Wah jebol. Kepriben iki ya. Piye iki? Kok iso ngene? Bagaimana ini? Dan lain sebagainya. How? Piye carane? Gimana caranya? Bahkan dongo. Masya Allah. Kalau menggugurkan itu dosa, tidak boleh. Ya aku tak ndonga wae, moga-moga keguguran. Masya Allah. Kan bukan saya itu proses alami. Sengaja naik motor ya, golek jeglongan sing akeh. Jeglong. Malaikat ngakak, Bu, itu takdirnya bayinya lahir. Ki bocah dijeglong-jeglong kok tambah pinter gitu ya. Masya Allah. Ada enggak istri yang begitu? Bu, ada enggak yang begitu? Orangnya juga hadir di sini kok suaminya ngomong, Bu, meteng nah ya, meteng dewe. Gitu ya. Yang model begitu ada enggak? Ada. Sampai didoakan sama orang, saya doakan kamu segera punya anak lagi. Amit, Masya Allah. Yang gitu ya ada gitu ya. Habib kok tahu ya, saya yang ngalami ketemu orang begitu kaget juga orangnya ngomong gitu saya kaget. Masya Allah. Perempuan saking takutnya punya anak. Nanti nggak bisa ngurus dengan baik. Ya mungkin dia suaminya ya modelnya begitu sakarepe dewe nggak ngewangi ketika menyusui, suaminya nggak bantu nyusuin. Maksudnya ngasih itu loh, susu kaleng tuh loh ya. Malam-malam ya yang buatkan ya istrinya, ya yang megang ya istrinya, suaminya ngorok tok gitu ya. Capek istrinya, makanya ngomong meteng dhewe. Silakan hamil sendiri. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sayyidatuna Maryam alaihissalam dalam keadaan yang letih, lelah, capek, difitnah. Ya, difitnah. Dan ngomong, ini saya nggak disentuh siapapun. Orang mungkin cok ngarang-ngarang. Masa ada orang hamil tanpa disentuh pria? Gak mungkin kamu. Dalam kondisi yang lelah seperti itu, bersandar di bawah pohon kurma. Ini modus senden. Ya. Ini seumur-umur saya ngajar, mungkin baru pertama kali ini saya merasakan senden di kursi ini. Ya, bersandar sama lelah. Lapar, lihat ada kurma di atas. Menek ya enggak mungkin. Enggak mungkin memanjat. Disenggek yang enggak punya kayu. Diraih yang enggak bisa. Tenaganya udah habis. Tiba-tiba Allah membisikkan dengan wahyunya. Itu namanya ilham. Karena bukan pada Nabi, ilham. Goyangkan batang korma itu. Nanti buahnya akan berjatuhan. Buahnya akan berjatuhan.
Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika menghadapi yang gak enak, ketika difitnah, ketika dicaci, ketika dimaki, ketika dihina, ketika lemah, ketika letih, ketika lelah, istiqomah, tetap percaya, happy ending. Pasti nanti pemenangnya adalah aku. Pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti Allah akan ngasih solusi. Ya nyantai, dijalani, semua tadi dijalani, capek ya dijalani, tapi tidak merasakan itu. Karena hatinya dihibur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Goyangkan batang korma, dipegang, ya diobah, gak obah. Buahnya berjatuhan. Setelah itu bayinya lahir. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Mesti kan kalimat-kalimat enggak jelas muncul ya. Anak haram yang ini dan lain sebagainya. Nyantai Sayyidatuna Maryam alaihissalam paham. Pasti Allah akan kasih solusi. Kemudian Allah ngasih solusi apa? Suruh nanya saja sama bayinya. Tiba-tiba bayinya bisa ngomong. Dari dicaci, dihina, difitnah, akhirnya dikeramatkan. Ini wanita suci. Betul. Happy ending. Wanita suci. Ini wanita yang luar biasa. Happy ending. Nabi Ismail alaihi salam. Umur 10 tahun atau kurang lebih 12 tahun. Berbeda pendapat ahli tafsir. Ayahnya tiba-tiba ngomong, lama gak ketemu, sekali ketemu ayahnya ngomong, nak semalam ayah bermimpi menyembelih dirimu. Anaknya paham kalau bapaknya itu nabi, bapaknya rasul, kalau mimpi berarti wahyu. Anaknya gak ngomong, ayah mungkin itu mimpinya dari setan, tolong dipastikan lagi dicek. Mosok ayah mau nyembelih anak gitu. Enggak begitu. Nyantai, anak ini paham, orang yang istiqomah kepada Allah, happy ending. Dengan pede, jawab, if'al ma tu'mar. Laksanakan saja ayah yang Allah perintahkan kepadamu. Allahnya enggak disebut. Laksanakan saja yang diperintahkan kepadamu. Nanti engkau insya Allah dapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang sabar. Hasilnya, diletakkan lehernya, kemudian dengan senjata yang tajam diarahkan ke lehernya, ya, disembelih seperti bagaimana proses menyembelih pada umumnya. Hasilnya apa? Lehernya dibuat seperti baja, kebal. Nah, saat itu Allah katakan, sudah kamu buktikan mimpi, sudah kamu jalankan perintah, dah jangan dilanjutkan lagi. Nih aku kirim domba dari surga, yang kamu ganti sekarang sembelih saja dombanya. Terus disuruh kita mengingat sampai hari kiamat. Idul Kurban. Happy ending. Nabi Musa alaihissalam. Ini saya ngasih contoh-contoh ini biar nanti ada garis bawah yang akan saya garis bawahi. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun itu kan ya sudah, Masya Allah ya. Fragmen atau jalur hidupnya Nabi Musa itu dari kecil sudah penuh dengan ujian. Dari kecil penuh ujian. Tapi menarik loh ya. Diuji, dijauhkan dari ibunya, dihanyutkan di sungai. Ditemu sama istrinya Fir'aun. Dipe anak sama Fir'aun. Dari hidupnya itu di aliran sungai, tiba-tiba hidup di dalam istana. Setelah hidup dalam istana, ngalami fitnah, ya dituduh membunuh, akhirnya harus menyelamatkan diri, bukan melarikan diri, tapi menyelamatkan diri. Selesai menyelamatkan diri dalam keadaan yang lelah, dipek mantu Nabi Syuaib alaihissalam, justru dapat istri. Setelah dapat istri, punya anak, kemudian kembali kepada Fir'aun. Mulai melanjutkan dakwah yang ada, ya penentangan yang luar biasa. Akhirnya ngajak kaumnya semua untuk pergi. Lagi-lagi menyelamatkan dari siksaannya Fir'aun. Nyebrang lautan. Sebelum nyebrang lautan,
Ternyata depan ada lautan yang ganas, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Senjatanya lengkap, seperti Rusia lawan Ukraina. Kira gitu ya. Tapi kalau Rusia sama Ukraina kan ya disaksikan dunia ya. Ada pro, ada kontra. Lah ini enggak. Nabi Musa alaihissalam enggak punya senjata, umatnya enggak punya senjata. Di depannya laut, di belakangnya dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya dengan persenjataan yang lengkap. Kekuatan militer yang penuh. Apakah Nabi Musa galau? Enggak, nyantai. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak ada judulnya, orang yang percaya sama Allah itu endingnya enggak bagus. Happy ending. Ternyata disuruh pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya terbelah. Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke apinya Namrud. Yang api itu membakar orang atau benda yang jaraknya 1,5 kilo. Gemuruh suaranya itu terdengar dari jarak berkilo-kilo. Suaranya api bakar kayunya itu jarak berkilo-kilo terdengar. Suaranya serem, panasnya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tenangnya luar biasa, nyantai saja. Maka saat itulah sampai malaikat turun. Malaikat demi malaikat menawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim nyantai. Karena paham, gak mungkin didiamkan sama Allah. Gak mungkin gak ditolong sama Allah. Hasilnya Allah nolong dengan pertolongan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh makhluk Allah manapun. Apinya yang membakar diperintahkan khusus buat Ibrahim, kamu jangan bakar ya. Kamu yang dingin menyejukkan, berdan dingin menyejukkan dan menyelamatkan. Khusus buat Ibrahim, yang lain bakar. Angel loh ya. Susah itu, ini panasnya, ini api. Saya tembakkan ke kaca. Ya, kemudian saya bilang sama apinya, api kacanya biar tetap panas, tapi jangan sampai kertasnya terbakar ya. Buat kertasnya biar aman-aman saja. Kan ya angel tuh ya. Padahal kertasnya itu di dalam ini, kacanya ini. Kan susah. Tidak bisa kan. Tapi Allah yang nyuruh kok. Ya apinya nurut. Sami'na wa ata'na. Wong api itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apinya bisa berubah sifat. Dari membakar menjadi membakar sekaligus mendinginkan. Membakar untuk kayu, mendinginkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang enggak masuk akal. Ini kalau dipretelin satu persatu ya, Masya Allah. Dari tadi, Ashabul Kahfi dikejar-kejar, masuk gua, ditolong sama seekor anjing. Anjingnya jadi satpam. Kadang-kadang nih yang jaga majelis kalah sama anjing. Ya, jaga majelis kalah sama anjing. Ini anjingnya yang jaga Ashabul Kahfi itu kereng gitu ya. Matanya belalak, yang lihat takut. Ashabul Kahfinya di dalam nyantai saja. Tenang-tenang saja, tidur. Orang yang takut mana bisa tidur? Gak bisa tidur. Ashabul Kahfi tidur. Saking Allah mau ngasih tahu kepada kita semua betapa tenang itu Ashabul Kahfi, ditidurkannya bukan 1 jam 2 jam, ditidurkan 309 tahun. Wes, kurang apa? Contohnya, melek-melek, begitu melek, lapar, pergi ke pasar, cari makan. Ya, Allah tunjukkan masalahmu udah kubereskan, selesai. Raja yang zalim sudah diganti dengan raja yang bertakwa. Masyarakatmu sudah menjadi masyarakat yang betul-betul takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga senang untuk Ashabul Kahfi, happy ending. Apa Habib maksudnya ngomong ini semua? Maksudnya sederhana. Jadi orang hidup itu ngalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika ada masalah, kamunya biasa. Orang hidup mengalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika kita mendapat masalah, kitanya tetap biasa-biasa saja. Contohnya bagaimana Bib? Contohnya bagaimana Kiai? Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya bagaimana guru? Terserah siapa yang kamu sebut ya. Jawabannya sederhana. Api neraka itu panas enggak? Kayak wis roh-roh wae. Tahu Beb, taunya pakai ilmu Beb, enggak usah ngerasain. Oh iya betul. Kita ngomong panas karena kita iman sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Panas api neraka itu. Panasnya luar biasa. Yang di neraka itu kira-kira terbakar atau enggak terbakar? Terbakar. Kecuali, aneh. Ada yang di neraka nyantai-nyantai saja. Di neraka nyantai-nyantai saja, bahkan bahagia. Mesti wajah-wajah enggak jelas ini. Beb, ojo aneh-aneh tuh, Beb. Maksud ada orang di neraka bahagia? Ada. Dalam neraka bahagia. Bahkan bisa tersenyum. Siapa itu? Malaikat penjaga neraka. Betul ya? Malaikat penjaga neraka dan malaikat-malaikat yang bertugas di neraka tinggalnya di mana? Di neraka. Kena apinya enggak? Ya kena. Kobong enggak? Enggak. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW survei neraka di kala Mi'raj, malaikatnya itu mau senyum, tapi kan perintahnya penjaga neraka nggak boleh senyum. Jadi bayangkan malaikat penjaga neraka, malaikat Malik itu ngempet mesem, piye ya? Malaikatnya keren, tapi pengen mesem diempet gitu ya. Saya bayangkan wajahnya malaikat gimana gitu ya. Terus malaikat Jibril yang paham tuh kalau malaikat ini pengen senyum gitu ya, maka merubah ketetapan hukum di neraka dirubah. Malaikat di neraka itu enggak boleh senyum kepada siapapun karena tugasnya di neraka merengut. Maka yang suka merengut tempatnya di maka malaikat Jibril alaihissalam ngomong, senyum kamu. Ini Nabi Muhammad SAW. Seneng malaikat. Boleh mesem. Di neraka boleh mesem. Ya hanya sekali itu. Ketika Nabi SAW survei. Mesem malaikat puas. Senyumnya luar biasa. Jadi di dalam neraka bisa senyum bahagia. Tidak terbakar, bahkan bertugas. Dengan puas ngajar yang layak dihajar. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya bagaimana Habib? Dikatakan oleh para ulama, innallaha ibadan fi awqatil mihan wal mihan la tadurruhum. Allah punya hamba. Ada hamba-hamba Allah itu yang kena al-mihan, ujian dan berbagai macam ujian, permasalahan. Tetapi masalahnya enggak bisa membuat dia celaka. Apapun masalahnya enggak bisa mencelakai dirinya. Apapun masalahnya enggak bisa membuat dia susah. Sedih itu wajar. Tapi sedih karena Allah. Tapi enggak buat hatinya susah, enggak buat galau. Apapun masalahnya. Kok bisa begitu? Jawabannya kal malaikah. Seperti malaikat al-muwakkalina bin nar. Malaikat yang bertugas di neraka. Ya, malaikat yang bertugas di neraka. Wan nar la tadurruhum. Sedangkan neraka tidak bisa mencelakai malaikat tersebut. Kok nggak bisa celaka oleh api neraka? Kenapa? Karena malaikatnya menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resep kalau kita nggak pengen celaka, nggak pengen susah, nggak pengen terkena yang nggak enak dari masalah dan musibah model apapun, jalankan tugas dari Allah terhadap diri kita. Selesai. Disuruh sholat, sholat. Suruh bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Disuruh mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Disuruh tahan pandangan, tahan pandangan. Pokoknya perintah Allah jalankan, larangannya jauhi. Selesai. Nanti musibah model apapun, musibahnya mungkin nempel tapi nggak ngelukai. Apinya nempel ke malaikat tapi nggak ganggu malaikat. Pernah lihat film dulu, film kan khayalan yo. Yang ahli silat dari tangannya keluar api. Wow. Api dipegang. Bahkan apinya dijadikan senjata. Mortal Kombat. Wah. Betul gitu ya. Dus. Yang suka main game-game itu ya. Dus. Dari tangannya keluar api. Apinya enggak mencelakai, justru jadi senjata. Bisa dipegang, bisa dibuat mainan. Kok iso? Lawang dunia persilatan saja bisa percaya seperti itu kok.
Ya, kamu mukmin kok nggak percaya kalau bahwasannya musibah itu bisa jadi mainan buat orang-orang soleh, justru menjadi senjata untuk menaikkan pangkat dan derajat untuk melawan kehidupan. Kan luar biasa. Ini mulai tanda-tanda pusing ini. Maulaya